Oke teman-teman, kali ini saya mau bahas pantangannya si Supersonic. Jadi Supersonic itu kan di rumah dipelihara banyak burung ya, bahkan bareng-bareng sama burung murai batu juga dia nggak masalah gitu. Cuma ya kalau sama-sama dibuka kayak burung kecil ini juga dibuka gitu ya. Terus murai batu yang dia di rumah itu dibuka juga, dia lihat ya jelas saja tarung ya. Nah kalau untuk burung-burung kecil seperti ini kan nggak mungkin teman-teman ya hariannya dikerodong, hariannya tetap dibuka dan memang dia dibutuhkan untuk dia gacor gitu kan. Nah ini pantangan banget untuk Supersonic, karena kalau dia itu sampai lihat burung kecil seperti ini, waduh, udah pokoknya nggak mau diem dia. Marah terus dia tuh, dan marahnya brutal ya. Jadi ini pantangan dia. Maka setiap hari itu untuk burung-burung kecil seperti ini ya saya taruh di luar. Kalau burung murai itu malah saya taruh di dalam ya, karena kalau murai batu itu setelah aku rawat aku kondisikan supaya burung itu kan nggak gemprong ya. Nah cuman kalau untuk masteran itu kan pasti ya dibutuhkan dia kan untuk suaranya ya, biar dia itu ngoceh gitu. Cuman kalau dia itu ditaruh di dalam rumah, menurut saya sih ya itu nggak bagus gitu ya, karena si Supersonic juga itu ngerespon suara-suara burung kecil. Entah kenapa seperti itu ya, karena memang aneh juga gitu. Maka saya bilang ini kan pantangan dia. Kalau di lapangan dia itu dengar suara murai batu gitu, walaupun murai batunya itu gemprong-gemprong, nembak-nembak gitu ya, dia itu santai aja sih Supersonic. Cuman kalau dengar suara-suara burung kecil-kecil seperti ini, apalagi ini beranjangan nih, wah sudah marah-marah dia. Ya, maka aku keluarkan tuh, setiap hari juga aku keluarkan si burung-burung kecil nih supaya dia nggak kedenger keras gitu ya di dalam rumah gitu. Tuh, apalagi suara sogon itu dia pasti ngerespon itu kalau terlalu kenceng ya kan. Kalau di dalam rumah kan jelas menggema gitu, maka aku keluarkan. Itu sih teman-teman ya kalau untuk pantangannya si Supersonic. Jadi bisa dikatakan Supersonic itu enak ya, dan kok Om Sanda tahu gitu, kok ini pantangan dia? Iya, karena saya pernah lihat itu nggak sengaja si Supersonic itu waktu aku kalau nggak salah mengeluarkan itu King Konin itu ya. Terus dia juga pernah lihat si Batosa ini, si beranjanganku ini. Waduh, brutal dia itu. Udah nembak-nembak panjang-panjang sambil ekspresinya itu ekspresi marah sambil dia ngetips gitu kan. Itu kan berlebihan gitu teman-teman ya. Bahkan melebihi ekspresi dia itu melebihi sewaktu dia tarung dengan burung murai batu. Artinya dia kalau ngerespon untuk burung-burung kecil gitu ya, itu dia apa kalau bahasa Jawanya ya, ingut-ingutan atau jengkelnya apa, terlalu jengkel lah mungkin ya dengan burung-burung kecil nih. Apalagi aku punya burung-burung kecil nih kan, masalah-masalah ini lumayan bocor-bocor teman-teman. Dan dia kan kalau lihat burung murai batu, bukannya dia itu ditarung itu bukannya diem, tapi malah dia itu gacor. Jadi ikut gacor gitu kan. Dan itulah yang biasanya bikin burung murai batu yang akhirnya ya birahinya terus memuncak gitu ya, dan akhirnya sulit untuk disetting. Maka ini bisa jadi edukasi juga ya untuk khususnya teman-temanku semuanya yang mungkin hari ini burungnya lagi sulit gitu kan. Selain settingan, kamu juga coba untuk sikon ya, di rumahmu itu bagaimana, kondisi di rumahmu itu bagaimana. Apakah burungmu hariannya melihat burung-burung kecil gitu kan? Apakah burungmu tuh merespon adanya burung-burung kecil gitu. Ya saya tahu ini karena saya juga kan mempelajari ya. Jadi kalau untuk Supersonic, walaupun di rumah itu banyak burung, dia tinggal kan ada pastol 4 teman-teman ya di rumah ya. Itu nggak masalah ya, nggak masalah dia. Bahkan burung kandang bunyi juga dia nggak begitu ngerespon ya, sesekali lah dia bunyi, namanya juga burung jantan ada birahi kan wajar.
Tapi yang jelas tuh bunyinya tidak mengekspresikan kemarahan, artinya dia tidak tarung. Nah, cuman ya karena tadinya ini burung-burung kecil juga ada di dalam rumah, ternyata itu dia lebih respon burung-burung kecil ini teman-teman. Ya, mungkin saja waktu di rumah pemiliknya yang lama gitu ya, dia tuh sering melihat ya burung-burung itu, entah itu burung yang dipelihara atau burung alam gitu ya, yang tentu saja itu menyulut emosi dia dan birahi dia juga gitu. Nah, saya amati gitu kan, saya amati kok ya kalau burung-burung kecil nih bunyi ini kan bukan bunyi harian pengertiannya ya, kayak sogon itu ya. Sogon itu jelas dia bunyi narung sebenarnya. Ya, ini kan sengaja aku pepet-pepeti seperti ini supaya ini juga meredam. Ini kalau aku pisah gitu ya, aku sendiriin atau jaraknya agak jauh gitu, ini gacor semua. Ini kayak beranjangan ini kan birahi dia kan. Lihat si sogon itu kan ya. Jadi kalau aku pisah atau agak jauh jaraknya gitu ya, itu gacor semua. Maka aku sengaja seperti ini ya. Ya biar dia tidak terlalu memprovokasi si supersonik lah ya. Ya sesekali aja burung berbunyi. Toh juga kan burung ini kan sebenarnya belum tugas dia ya. Dia cuman pengingat aja hari ini, belum jadi guru ya. Kalau waktu mabung baru dia itu kerjaan dia untuk jadi guru. Nah karena burung di rumah nggak ada yang mabung, nggak ada yang lagi mutasi juga, akhirnya kan ya begitu ya, jadi nganggur ya. Kerja lepas gitu kan ya, gitu teman-teman ya. Jadi saya tahu si supersonik itu dia merespon burung kecil, dan ini satu pantangan untuk supersonik. Saya betul-betul menghindarkan dia melihat langsung atau kontak langsung dengan burung-burung kecil, karena saya tahu persis dia ngeresponnya terlalu berlebihan, lebih beringas ketimbang dia itu melihat burung murai gitu ya. Ya jengkel, mungkin pengennya mau disikat aja gitu ya. Jengkelnya kebangetan gitu. Oke lah, ini ya pantangannya. Mungkin untuk teman-temanku yang di rumah juga yang lagi sulit untuk setting burung, yang udah naik turun settingannya, udah upaya untuk rawatannya, kok burungnya kok nggak ketemu enaknya. Nah, coba ya, apakah di rumahmu itu tadi burungmu selalu melihat burung-burung kecil, selalu melihat burung masterannya gitu kan? Ya kayak burung murai itu kan ada ya yang dia kalau lihat gereja terlalu berlebihan gitu ya, naik birahi. Terus ada yang dia lihat ninja, kolibri ninja itu juga dia naik birahi. Maka ya itu tadi, pelajari betul apakah burungmu itu yang katanya sulit untuk disetting itu gara-gara ada penyebab lain ya, penyebab luarnya seperti mana burungmu itu setiap hari melihat burung masteran gitu. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.